Tahukah kamu kalau di 3 seri anniversary Super Sentai seperti Gokaiger, Zenkaiger, dan Gojuger, ada beberapa kesamaan yang cukup mencolok. Menariknya, hal ini bisa dibilang bukan hanya sekedar kebetulan, tapi lebih seperti sebuah paket tradisi yang sengaja dihadirkan setiap kali Toei merayakan momen besar Super Sentai. Dan kesamaan ini nggak cuma sebatas hal kecil aja, tapi mencakup banyak aspek penting. Mulai dari rivalitas antar karakter yang selalu bikin cerita makin seru, kekuatan unik yang berhubungan dengan sentai-sentai terdahulu, sampai ke markas atau tempat tinggal tim utama yang punya vibe mirip-mirip. Seakan-akan Toei ingin kasih nuansa khusus supaya setiap seri anniversary terasa punya benang merah, walau tetap berdiri dengan ciri khasnya sendiri. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 persamaan menarik antara Gokaiger, Zenkaiger, dan Gojuger. Mau tahu apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada kekuatan legendaris. Seperti yang kita tahu, ketiga seri ini yaitu Gokaiger, Zenkaiger, dan Gojuger sama-sama merupakan seri anniversary yang bisa memanfaatkan kekuatan Super Sentai terdahulu. Tapi meskipun kelihatannya mirip, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan dalam cara mereka menggunakan kekuatan legendaris tersebut. Kalau di Gokaiger, mereka bisa mengakses seluruh kekuatan tim Sentai sebelumnya secara penuh, mulai dari kostum, senjata, bahkan gaya bertarungnya. Semuanya bisa mereka tiru dengan sempurna. Bisa dibilang Gokaiger ini benar-benar jadi kamus hidup dari seluruh sejarah Super Sentai. Sedangkan di Zenkaiger konsepnya sedikit berbeda dan jauh lebih unik. Mereka nggak bisa berubah langsung jadi wujud tim Sentai terdahulu, tapi justru mengambil power essence-nya saja. Jadi misalnya mereka bisa meminjam kemampuan spesial dari suatu tim, tapi tetap dengan bentuk asli Zenkaiger yang nyentrik. Nah, kalau di Gojuger posisinya agak mirip dengan Gokaiger karena masih bisa menggunakan kekuatan Sentai sebelumnya. Bedanya, mereka punya beberapa keunikan baru yang bikin tampilannya sedikit berbeda, seperti penambahan armor khusus ke kostum dasar mereka, dan juga hanya bisa masuk ke bentuk Red Sentai aja. Dan armor ini bukan cuma sekedar variasi visual, tapi juga jadi identitas yang membedakan Gojuger dari seri anniversary lainnya. Jadi kalau disimpulkan, Gokaiger ini all out dengan transformasi penuh. Zenkaiger fokus pengambilan kekuatan esensi, sedangkan Gojuger bawa inovasi lewat sistem armor. Sama-sama anniversary, tapi masing-masing punya ciri khas yang bikin mereka ikonik dengan caranya sendiri. Di nomor yang kedua ada musuh yang bisa summon Sentai. Udah jadi hal yang cukup lumrah, kalau di seri anniversary Super Sentai, para villain juga dikasih akses ke kekuatan Sentai legendaris. Bedanya mereka nggak bisa langsung berubah atau pakai kekuatan itu buat diri sendiri, tapi lebih ke arah men-summon alias memunculkan para Sentai terdahulu buat dijadikan senjata melawan tim utama. Seperti di Gokaiger, ada karakter villain bernama Basco, dia punya kemampuan buat memanggil Sentai terdahulu dengan cara yang unik, yaitu menggunakan Ranger Key lalu dimasukkan ke alat berbentuk trompet bernama Raparata. Jadi alih-alih berubah, Basco ini bisa memunculkan anggota tim Sentai lama sebagai prajurit yang bisa dia kendalikan. Lalu di Zenkaiger ada Stage Chaser. Konsepnya masih mirip-mirip dengan Basco, tapi lebih ke level up. Dengan menggunakan Dark Sentai Gear yang dimasukkan ke dalam changer bernama Gear Tojinger. Dia bisa men-summon satu tim Sentai full sekaligus, bukan cuma anggota tim tertentu. Dan yang terakhir di Gojuger ada villain bernama Garyudo, yaitu seorang ring hunter. Dia punya kemampuan buat men-summon Sentai terdahulu dengan menggunakan Sentai Ring yang dimasukkan ke dalam changer bernama Tegajun. Tapi Garyudo ini memiliki keunikan yang membedakannya dengan yang lain, yaitu ia hanya bisa men-summon Red Sentai aja. Di nomor yang ketiga ada rivalitas dengan sang MC. Seperti yang kita tahu, di 3 seri anniversary ini, para MC selalu punya lawan bebuyutan alias rival abadi dari pihak antagonis. Rivalitas ini bukan sekedar pertarungan biasa, tapi punya alasan dan cerita mendalam di baliknya. Seperti di Gokaiger, ada Gokai Red yang berseteru dengan Basco Tajolokia. Rivalitas mereka lahir karena sejarah kelam di masa lalu. Basco dulu pernah satu tim bareng Marvelous di kelompok Red Pirates, tapi kemudian Basco berkhianat. Ia lebih memilih mengejar ambisinya sendiri untuk menguasai harta karun legendaris, bahkan kalau harus menusuk dari belakang sekalipun. Karena itulah Marvelous dan Basco jadi musuh bebuyutan yang nggak bisa didamaikan. Lalu di Zenkaiger ada Kaito Goshikida dengan Stacy. Rivalitas mereka muncul dari perbedaan sikap yang sangat kontras. Kaito selalu optimis dan percaya kepada orang tua mereka sendiri, sementara Stacy dipenuhi rasa pesimis dan keputusasaan terhadap keluarganya sendiri. Perbedaan pandangan inilah yang bikin Stacy makin dendam sama Kaito, sampai berniat buat ngalahin dia dengan segala cara. Dan yang terakhir ada di Gojuger. Rivalitas ini hadir antara Fire Candle dengan Goju Wolf. Hubungan mereka lebih ke arah balas dendam langsung, karena setelah Goju Wolf mengalahkan Fire Candle, ia sejak saat itu menjadikan Goju Wolf sebagai target utamanya. Jadi setiap kali mereka berhadapan, pertarungan kerasa jauh lebih personal dan emosional. Di nomor yang keempat ada partner robot kecil.
Di ketiga seri anniversary ini, ada satu pola menarik yang bisa kita lihat. Ternyata masing-masing tim mempunyai robot kecil pendukung yang selalu setia menemani mereka. Ada yang tinggal di markas sebagai penunjang tim, ada juga yang bisa ikut terjun langsung ke pertarungan. Seperti di Gokaiger ada Napi, yaitu burung biorobot yang jadi navigator utama di kapal Gokai Galeon. Selain membantu menavigasi perjalanan melintasi angkasa, Napi juga punya kemampuan unik, yaitu bisa meramal lokasi harta karun dan membenturkan kepalanya ke bagian mana saja dari Gokai Galeon, lalu memberikan petunjuk samar yang bisa membawa tim ke arah yang benar. Lalu di Zenkaiger ada Sechan, robot kecil yang diciptakan untuk mendukung para anggota tim. Sechan bertugas memberikan arahan, strategi, sekaligus menjadi pengingat dalam setiap pertarungan melawan musuh. Meskipun tidak ikut bertarung langsung, perannya di markas sangat vital untuk menjaga jalannya tim tetap terarah. Dan di Gojujar ada Bearkuma, yaitu partner berbentuk beruang kecil milik Masahiro Kumade. Bearkuma bukan hanya sekedar teman, tapi juga bisa berubah fungsi menjadi blaster pribadi untuk Goju Polar. Jadi selain memberi dukungan, dia juga bisa turun langsung menjadi senjata yang membantu dalam pertarungan. Di nomor kelima ada markas yang sering dipakai makan. Walaupun terlihat sepele, ada satu hal menarik yang ternyata sama-sama muncul di ketiga seri anniversary ini, yaitu markas tim yang juga berfungsi sebagai tempat makan. Jadi selain menjadi pusat strategi atau tempat berkumpul, markas para Sentai ini juga sering banget dipakai untuk momen makan bersama. Hal kecil ini justru bikin suasana tim terasa lebih hangat dan kekeluargaan. Seperti di Gokaiger ada Gokai Galeon. Selain jadi kendaraan dan pusat operasi tim, di dalamnya juga ada ruang makan yang sering dipakai oleh para anggota Gokaiger. Momen makan bareng di Gokai Galeon ini sering memperlihatkan interaksi natural antara anggota, bikin kita bisa lihat sisi santai mereka di luar pertarungan. Lalu di Zenkaiger ada markas berbentuk KP bernama Candy KP Colorful. Seperti namanya, tempat ini memang penuh warna dan ceria, sesuai dengan nuansa seri Zenkaiger itu sendiri. Disinilah para anggota sering berkumpul, merencanakan strategi sekaligus menikmati makanan. Fungsi KP sebagai markas sekaligus tempat makan juga menambah kesan rumahan yang hangat untuk tim. Dan yang terakhir ada di Gojujar, yaitu KP Half Century. Sama seperti dua seri sebelumnya, KP ini juga beberapa kali ditampilkan sebagai tempat makan para anggota Gojujar. Nggak cuma sekedar markas, tapi juga jadi tempat mereka melepas lelah, ngobrol, dan memperkuat ikatan tim di tengah kesibukan melawan musuh. Di nomor ke-6 ada Mecha Sentai terdahulu yang kembali. Selain kembalinya wujud Sentai dari seri-seri terdahulu, ada satu hal menarik lain yang sama-sama muncul di ketiga seri anniversary ini, yaitu hadirnya kembali Mecha Sentai legendaris. Baik dari seri utama maupun movie spesial, mecha-mecha lama ini kembali diperlihatkan dengan cara yang berbeda di setiap seri. Seperti di Gokaiger, kita bisa lihat kehadiran mecha terdahulu dalam movie crossover Gokaiger versus Go Buster. Di sini, para Gokaiger diperlihatkan mendapatkan Ranger Ki Mecha, yang memungkinkan mereka mengubah Gokai Galeon menjadi mecha dari seri Sentai sebelumnya. Jadi bukan cuma para Ranger yang bisa berubah, tapi mecha mereka juga bisa tampil dalam wujud mecha klasik dari generasi lama. Lalu di Zenkaiger, kehadiran mecha legendaris datang melalui Stacy atau Stay Chaser. Dan menggunakan Dark Sentai Gear, Stacy bisa men-summon mecha dari Sentai terdahulu, mirip dengan cara dia memanggil tim Sentai sebelumnya. Kehadiran mecha lawas lewat summon ini bikin pertarungan semakin seru, karena menghadapkan Zenkaiger dengan kekuatan besar dari masa lalu. Dan yang di Gojujar ini kasusnya lebih unik lagi. Para Universe Warrior dalam seri ini punya kemampuan khusus, yaitu jika mereka berubah menjadi Sentai dari seri terdahulu, mereka juga bisa memanggil mecha dari seri tersebut. Jadi kekuatan yang dipakai bukan hanya wujud Rangernya aja, tapi juga paket lengkap bersama mechanya. Hal ini bikin konsep anniversary di Gojujar terasa berbeda dan lebih variatif dibanding seri sebelumnya. Di nomor yang ketujuh ada aktor yang muncul menjadi cameo. Rasanya memang gak lengkap kalau dalam seri anniversary Super Sentai, kita nggak melihat kembali para aktor Sentai terdahulu. Entah sekedar tampil sebagai cameo, atau bahkan kembali beraksi dalam wujud Sentai mereka. Dan kehadiran mereka ini jadi salah satu daya tarik utama yang selalu ditunggu para penggemar. Seperti di Gokaiger, konsep ini jadi salah satu ciri khas utamanya. Hampir di setiap episode, selalu ada aktor dari seri Sentai sebelumnya yang kembali muncul. Biasanya mereka hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada para Gokaiger, entah itu Red Sentai ataupun anggota lain dari tim terdahulu. Hal ini bukan cuma jadi nostalgia, tapi juga membangun hubungan kuat antara generasi lama dengan generasi baru. Lalu di Zenkaiger, kembalinya para aktor terdahulu bisa kita lihat terutama dalam movie spesial Kiramager versus Zenkaiger versus Senpaiger. Di film ini, Toei benar-benar kasih kejutan manis buat fans lama, karena beberapa aktor dari tim Sentai sebelumnya hadir kembali. Mereka bukan cuma sekedar muncul sebagai cameo, tapi juga ikut turun tangan membantu tim Zenkaiger dan Kiramager dalam menghadapi musuh. Dan di Gojujar, konsep ini dibuat lebih unik lagi. Para aktor terdahulu memang hadir kembali,
Tapi kali ini bukan langsung dengan mengenakan kostum Sentai mereka. Sebaliknya mereka tampil sebagai Universe Warrior, yang kemudian berubah menjadi wujud Sentai terdahulu. Dengan begitu, para aktor tetap bisa hadir dalam cerita, namun dengan cara baru yang lebih segar. Mereka ikut bertarung untuk memperebutkan gelar number one. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 persamaan menarik antara Gokaiger, Zenkaiger, dan Gojuger. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.